Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana. Dan saya Muhammad Rifaldi. Kami dari kelas 12 TKJ 1. Di sini kami akan mempraktikkan fungsi kata perintah yang ada di Cisco. Pertama-tama buka Cisco Packet Tracer. Kemudian siapkan satu buah router jenis 2811. Lalu satu buah switch jenis 2950 strip 54 dan 3 buah IP port. Lalu sambungkan semua perangkat menggunakan kabel straight. Lalu klik 2 kali pada switch dan masuk ke CLI untuk menghidupkan switch. Pertama masukkan perintah enable, lalu masukkan perintah configure terminal untuk masuk ke konfigurasi. Lalu masukkan perintah interface range fast Ethernet 0/1-24. Kemudian masukkan perintah switch voice VLAN 1, lalu exit. Lalu masuk ke router dan ke CLI. Lalu ketik no melakukan konfigurasi secara manual. Lalu ketik enable digunakan untuk menghidupkan router. Lalu ketik juga configure terminal untuk masuk ke konfigurasi. Lalu masukkan IP DHCP full voice untuk membuat DHCP service. Lalu ketik juga network 192.168.1.0.255.255.255.255.0 untuk memasukkan IP beserta subnet masknya. Lalu ketik default router 192.168.1.1 untuk memasukkan gateway router. Lalu ketik option 150 IP 192.168.1.1 untuk memberikan batas IP pada klien. Lalu ketik exit untuk keluar dari konfigurasi. Lalu masukkan IP DHCP excluded address 192.168.1.1 untuk mengeluarkan alamat 192.168.1.1 agar ketika ada DHCP request IP tidak diberikan ke DHCP klien sehingga tidak terjadi konflik. Lalu ketik interface pas Ethernet 0/0 untuk masuk pada interface pas Ethernet 0/0. Lalu ketik IP address 192.168.1.255.255.255.0 fungsinya untuk menyeting IP address pada interface fast Ethernet 0/0. Lalu ketik no shutdown untuk menghidupkan status port pada interface pas Ethernet 0/0. Lalu exit. Lalu ketik telephony service untuk masuk ke konfigurasi service telepon. Lalu ketik max ipon 3 untuk memberi jumlah IP pon. Lalu ketik max DN 3 untuk memberikan jumlah max dial number-nya.
Lalu ketik IP source address 192.168.1.1 port 2000 untuk memberikan sumber IP pada IP phone. Lalu ketik authentication 4 to 6 untuk memberikan nomor telepon secara otomatis. Lalu ketik authentication 1 to 3 untuk memberikan nomor telepon secara otomatis. Lalu ketik IPON DN1 untuk memberikan identitas pada IP phone. Lalu masukkan nomor 111 untuk memberikan nomor HP pada masing-masing IP phone. Lalu ketik IPON DN2 untuk memberikan identitas pada IP phone. Lalu masukkan nomor 222 untuk memberikan nomor HP pada masing-masing IP phone. Lalu ketik lagi IPON DN3 untuk memberikan identitas pada IP phone. Lalu masukkan nomor 333 untuk memberikan nomor HP pada masing-masing IP phone. Lalu keluar dari router dan masuk pada IP phone, kemudian sambungkan kabel teleponnya agar dapat terhubung. Lakukan pada semua IP phone. Lalu tunggu hingga semua kabel berwarna hijau. Jangan sampai ada yang orange atau merah. Kemudian tunggu IP phone untuk mendapatkan nomor telepon. Bila sudah dapat nomornya, akan muncul di bagian atas kanan. Di sini saya melakukan nelpon ke IP phone 2. Lalu masuk ke IP phone 2. Dan bila sudah bisa terpanggil, berarti VoIP yang kita kerjakan sudah berhasil dengan baik. Dan di sini saya mencoba menelpon ke IP phone 1. Lalu terhubung dengan baik. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.